Babak kualifikasi Piala Asia U23 Indonesia versus Cina Taipei. Permainan kayak tadi tuh yang dinanti-nantikan sama seluruh pecinta sepak bola tanah air. Permainan cepat, umpan-umpan akurat yang sangat tinggi, percaya diri, nggak gentar siapapun lawannya, dan finishing yang sangat-sangat akurasinya tinggi dan jarang membuang-buang peluang di depan gawang lawan. Kita lihat dong hasil akhirnya, Indonesia menang telak 9-0. Ya, kalau kita lihat sih kunci kemenangan timnas Indonesia di pertandingan tadi lawan Cina Taipei banyak sih faktornya, diantaranya perpaduan sangat pas nih antara pemain naturalisasi, pemain yang bermain di luar negeri, dan pemain lokal yang konsisten di level klub dibawa nih konsistensinya ke level timnas. Salah satu contohnya tadi Arkan Fikri, pemain bernomor punggung 10 yang main di tengah. Dia mainnya konsisten banget sepanjang pertandingan, bisa ngontrolin tengah dan beberapa kali melakukan tusukan-tusukan berbahaya yang membahayakan gawang dari Cina Taipei. Kita lihat yuk mulai dari kiper Hernando Ari. Ya bisa dibilang di babak pertama Hernando Ari ini bisa jadi pengangguran setengah terbuka nih. Karena apa? Dia jarang diserang sama pemain Cina Taipei. Back timnas Indonesia juga main sangat-sangat oke banget. Back sayap kita ada Rio Fahmi, ada Arhan Pratama. Ini main di pertandingan tadi bertahan oke, nyerang pun juga oke. Buktinya masing-masing mereka bikin 1 gol. Rio Fahmi 1 gol, Arhan juga bikin 1 gol. Back tengah kita Rizky Ridho sama Elkan Bagot tampil juga sangat impresif, kokoh di lini belakang. Bahkan Elkan Bagot yang mau ketinggalan dia juga bikin 1 gol lewat ciri khasnya, yaitu tandukan dari bola-bola mati. Lini tengah, jangan ditanya. Yang menarik lini tengah timnas Indonesia di pertandingan tadi Ivan Yenner biarpun belum lama gabung sama timnas Indonesia, tapi permainannya kita lihat di pertandingan tadi, umpan-umpannya sering repotin pertahanan dari Cina Taipei. Bisa dibilang Ivan Yenner di pertandingan tadi mainnya udah kayak Xavi Hernandez. Umpan-umpannya akurat, baik umpan terobosan maupun dari direct ball-nya bisa memecah konsentrasi pertahanan Cina Taipei. Kita lihat dong, beberapa gol timnas Indonesia berawal dari umpan-umpan akurat dari Ivan Yenner. Tandemnya pun si Arkan Fikri main juga oke banget, bisa ngimbangi permainan dari Ivan Yenner, bahu-membahu menutup celah di lini tengah dari timnas Indonesia dan membangun serangan-serangan yang sangat oke. Marcelino Ferdinand, jangan ditanya pemain yang satu ini. Dia menjadi pemain yang bikin gol banyak di pertandingan tadi, bikin 2 gol. Yang lainnya cuma 1. Marcelino Ferdinand yang udah kurang lebih berbulan-bulan main di luar negeri, dia membawa hasil di permainan timnas Indonesia. Main tenang, santai, dan tahu posisi dan timingnya sangat oke untuk mana saatnya dia nyetak gol, mana saatnya dia buka ruang, dan mana saatnya dia memberikan assist kepada teman-teman yang lainnya. Witan Sulaiman juga oke juga kan, main dari sisi kiri pertahanan lawan. Witan Sulaiman beberapa kali tadi bikin umpan kunci yang berujung gol untuk timnas Indonesia dan dia nggak mau ketinggalan, bikin gol juga 1. Penyerang, ya Ramadan Sananta juga oke banget di pertandingan tadi, biarpun cuma bikin 1 gol, tapi Ramadan Sananta punya peluang bikin 3 gol lagi taman, tapi sayang banget nggak bisa diselesaikan dengan baik. Tapi nggak apa-apa, 1 gol gak ada cukup, secara kita menang 9-0 ya kan. Dan menariknya lagi, di pertandingan tadi ini identik banget dengan angka 9. Kita lihat skor akhir pertandingan 9-0. Sekarang bulan 9, tanggalnya tanggal 9. Di pertandingan tadi 2 babak, ini nggak ada babak tambahan ataupun added time. Masing-masing selesai dalam waktu 45 menit, 45 tambah 45, 99 sama 0, 9 tambah 0, 9. Dan menariknya lagi, pemain yang bikin gol di pertandingan tadi paling banyak Marcelino, ini juga identik dengan angka 9. Sekarang Marcelino ulang tahun yang ke-19, 1 sama 9, 1 kali 9, 9. Marcelino jumlah hurufnya 9, MARSELINO. Dan menariknya lagi, Indonesia jumlah hurufnya juga 9, INDONESIA. Wah, menarik banget emang nih angka 9. Angka yang sangat oke banget buat hari ini bagi timnas Indonesia U23. Apakah tadi nggak ada kelemahan buat timnas kita? Ada, terutama di babak kedua nih ketika Cina Taipei bisa meningkatkan intensitas serangannya, kita agak sedikit gugup dan agak sedikit keteteran nih. Nah, ini bisa diperbaiki untuk pertandingan berikutnya lawan Turkmenistan. Nggak boleh lagi tuh kayak tadi tuh di
di atas menit 60, berapa kali saya lihat tuh back tim Indonesia ketika melarikan umpan dari belakang ke tengah, ini banyak sekali miss passingnya ketika pemain lawan melakukan pressing tinggi. Ini mesti diperbaiki sama Sintayong untuk pertandingan untuk Turkmenistan, karena itu pertandingan penentuan. Kalau kita seri minimal, kita langsung lolos ke Piala Asia U23 Qatar tahun 2024.